Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas materi tentang Microsoft Excel mengenai fungsi statistika. Nah, di sini ada sum, ada max, ada min, ada average dan count. Sum itu untuk menjumlahkan, kemudian max itu untuk mencari nilai tertinggi, kemudian min itu untuk mencari nilai terendah, average untuk menghitung rata-rata, count untuk menghitung jumlah data. Nah, kita akan membuka aplikasi Microsoft Excel. Nah, kita kemudian akan membuat tabel dulu, misalkan contoh membuat daftar nilai ya. Tapi sebelum membuat daftar nilai, Bapak akan mengulangi lagi, ini sel ya. Cara membaca sel adalah, misal kita klik pada sini, ini cara membacanya adalah sel D4 ya, D4. Kalau di Microsoft Excel di sini sudah ada keterangannya. Ya, jika tidak ada keterangannya, cara membacanya adalah, sekali lagi, misalkan contoh di sini, ini adalah B3. Yang dibaca adalah kolom dulu baru baris. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel ya. Tabel misalkan daftar nilai. Di sini ada misalkan nomor, ada nama, misalkan ada kelas. Di sini ada misalkan nilai KD1, nilai KD2, nilai KD3. Nah, ini contoh, kita akan membuat tabel ya, tabel daftar nilai. Nah, ini contohnya kita kasih border dulu ya, kita klik border. Ini kita format, kemudian kita kasih ya, ini kita blok, kemudian kita tarik di sini, dia sudah otomatis mengurutkan ya. Ini biar rapi, kita blok, kemudian kita merge ya. Dia merge ini fungsinya untuk menggabungkan sel. Kemudian kita kasih nama, bebas terserah anak-anak memberi namanya. Misalkan di sini kita beri nama Andi misalkan ya. Andi, misalkan Dian, misalkan Luna. Di sini misalkan Meza. Di sini misalkan Ani, misalkan Budi. Nah, ini ada contoh saja. Misalkan kita buat 10 data. Kemudian nih kelas misalkan kelas 10 HP1 misalkan. Kita copy aja ya. Misalkan kelas 10 HP1 semua. Kemudian kita akan memberi nilai ya, memberi nilai. Ini contoh saja. Ini biar cepat ya, kita copy. Misalkan ini hanya contoh.
Oke, kemudian sudah jadi, misalkan contoh nilainya seperti ini. Kemudian kita akan menggunakan fungsi statistika tadi, misalkan contoh mencari nilai tertinggi. Nilai tertinggi, kemudian nilai terendah, kemudian rata-rata. Di sini kita akan mencari jumlah. Satu lagi di sini adalah banyak data. Oke. Selanjutnya kita kasih border. Kemudian kita sekarang akan mencari nilai tertinggi. Nah, tadi adalah rumus untuk mencari nilai tertinggi adalah menggunakan max ya. Jadi setiap menggunakan rumus di Microsoft Excel harus diawali dengan sama dengan ya. Kemudian kita ketikkan max. Ya, ini sudah ada di sini. Kemudian buka kurung ya. Dari sini ya kita akan mencari nilai tertinggi dari nilainya Andi sampai Hanif. Berarti di sini adalah di D ya, di sel D4 ya, sel D4 sampai titik 2 ya. Sampai sini Hanif adalah D13. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Oke, maka akan ketemu 86 nilai tertinggi. Kemudian untuk nilai KD2 dan KD3 kita tinggal tarik saja ya. Iya, maka langsung muncul nilainya. Nah, kemudian ini biar berbeda kita kasih warna ya. Kemudian kita akan mencari nilai terendah. Sama dengan rumus untuk mencari nilai terendah adalah min. Buka kurung, kemudian kita masukkan D4 ya, kita tulis D4 titik 2 sampai D13. Oke. Tutup, enter. Kemudian kita tarik. Selanjutnya rata-rata. Sama dengan kemudian kita tuliskan rumusnya adalah average ya. Buka kurung D4 ya, titik 2 sampai D13 ya. Tutup kurung, enter. Nah, kemudian banyak data sama dengan banyaknya data itu adalah count ya, count. Kemudian ini ya D4 sampai D13. Tutup kurung, enter. Nah, ya, kita cek ya, ini banyak data tuh 10 data, berarti 10 siswa ya. Kemudian ini juga kita tarik ya, karena ini sama jadi tidak perlu kita jabarkan semua banyak datanya. Kemudian yang terakhir adalah jumlah. Jumlah adalah menggunakan rumusnya adalah sum ya, sama dengan sum. Kemudian di sini ya, karena jumlah datanya Andi, jadi jumlahnya adalah digabungkan. Nih KD1, KD2, KD3 berapa jumlahnya. Nah, misalkan kita klik aja ya. Di sini D4 sampai F4 titik 2 F4. Ini salah, kita delete. Nah, maka jumlahnya adalah 244. Tinggal kita tarik. Nah, ini contohnya ya, seperti itu. Nah, ini rata-rata kelasnya nilai segini. Misalkan di sini akan kita tambahkan lagi rata-rata misalkan ya. Kita tambahkan rata-rata lagi. Misalkan rata-rata nilai setiap siswanya. Kalau ini kan rata-rata nilai siswa ya, nilai per KD-nya. Kalau ini nilai rata-rata siswa seluruh KD. Nah, misalkan sama dengan rumusnya yang tadi di sini, sama dengan average ya.
average, kemudian D4.2 sampai F4, enter, kemudian kita tarik ya. Nah, ini kita kasih warna. Kemudian di sini contoh ada nilai rata-rata ya, di sini 81,333. Nah, kita akan membuat 2 digit di belakang koma ya. Caranya, misal contoh kita blok. Nah, di sini ada terangan decrease dan increase ya. Jadi kalau decrease itu mengurangi ya di sini. Nah, misalkan kita hanya membuat 2 digit ya di belakang koma. Caranya begitu, kita klik decrease. Kalau increase menambahkan. Untuk selanjutnya nanti kita akan bisa memodifikasi dari tabel ini mencari misalkan jika nilainya di bawah 75 berarti dia tidak KKM. Nah, nanti kita akan menggunakan fungsi logika di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.